Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih sudah mampir di room ini. Ya, salam kenal yang baru perdana join di room ini. Hostnya dari Aceh, tinggal di Banda Aceh. Kak Kinanti, terima kasih sudah bergabung. Bang Al, Sri Tika Rahayu, terima kasih sudah bergabung. Bambang Trianto, Pak Ustadz, saran kalau mau banyak penggemar nikah lagi. Iya betul itu. Tapi marah nanti ya, marah nanti ibu-ibu. Ya, ada aturan poligami. Boleh nggak kita poligami? Boleh. Nah, kalau misalnya pertanyaan, boleh nggak kita poligami? Boleh. Nah, tentu ada syaratnya. Ada syaratnya kalau mampu berlaku adil. Tapi kalau misalnya nggak mampu berlaku adil, itu cukup satu saja. Terima kasih Bunda Mayunis. Ya, terima kasih maksudnya. Ini kalau misalnya ada banyak istrinya lebih dari 100, itu untuk mencalonkan diri sebagai caleg itu cukup dari istri dan keluarga istrinya saja udah cukup suara, kan seperti itu. Tapi dalam Islam tidak bisa seperti itu. Dalam Islam sudah dibatasi hanya 4 orang saja. Itu pun kalau mampu berlaku adil. Kalau tidak ya udah satu saja, karena yang satu itu lebih adil dan kita tidak berbuat aniaya terhadap perempuan. Nah, ini hanya canda saja teman-teman, nggak serius. Jadi jangan dipahami serius sekali, jangan dikira suka kali ngomong masalah poligami. Memang laki ini suka kali ngomong masalah poligami, enggak. Ini karena udah disinggung tadi oleh Bang Bambang. Ya, kalau mau banyak penonton, nikah lagi ya. Nikah itu banyak istri, jadi banyak yang meramaikan, kan seperti itu. Lah, wong saya istrinya 3, baginya campur mumet. Oh, Bang Bambang poligami berarti ya? Nggak apa-apa selama istri kita siap, ya, istri kita siap dan juga memberikan izin, itu silahkan kalau memang kita ada tuntutan untuk poligami. Tapi kalau misalnya tidak ada tuntutan dari segi kebutuhan biologis dan juga kebutuhan lainnya, itu yang satu lebih baik, lebih berlaku adil, dan kita tidak ada yang namanya menganiaya baik secara perasaan, kasih sayang dan sebagainya. Kadang ketika kita memiliki istri lebih dari 1, itu ada yang berlaku zalim secara perasaan, secara cinta, kasih sayang, kepedulian, kepekaan, bahkan juga pembagian ekonomi dan sebagainya. Makanya kan syarat itu, salah satu syarat utama itu jika kamu mampu berlaku adil, dan itu tentunya dalam bidang materi, dalam bidang nafkah, baik nafkah secara materi dalam bentuk menyediakan rumah, pakaian, makanan dan sebagainya, termasuk juga nafkah batin. Makanya orang yang berpoligami itu sudah diatur, dia nggak boleh hanya fokus pada satu istri saja. Jadi sudah diatur, harus dibuat giliran. Oke lah kalau masih baru menikah, itu jatah istri yang baru dinikah itu boleh 7 hari. Nah, tapi setelah itu harus dibuat sama rata. Kita sharing teman-teman, karena tadi Bang Bambang sudah menyinggung tentang poligami. Kebetulan saya dulu ketika kuliah, itu judul skripsinya tentang poligami. Nah, pengaruh poligami terhadap prestasi belajar anak di Kota Banda Aceh. Jadi yang diteliti itu bukan pada masalah hukumnya, walaupun masalah hukum juga ada, tetapi lebih kepada pengaruh efek dari poligami itu terhadap prestasi anak di Kota Banda Aceh. Karena kan orang yang berpoligami itu sudah pasti itu dari segi kasih sayang, kepedulian, ekonominya semuanya sudah berbagi. Sehingga sadar atau tidak sadar, ya, itu pasti ada berefek pada anak, bukan hanya pada istri, tetapi pada anak juga mendapatkan kekurangan kasih sayang, kekurangan belanja, bukan kekurangan, ada pembagian belanja, kemudian kepedulian dan sebagainya. Nah, setelah kita teliti, memang ternyata ada, walaupun tidak signifikan, tidak begitu tidak begitu besar pengaruhnya, tetapi ada pengaruh kepada penurunan prestasi belajar anak. Dan ini yang menarik, ketika kita diskusi, kita wawancara dengan istri pertama, itu mudah sekali keluar datanya. Nah, karena kan istri pertama kadang dia sebenarnya dari hati yang dalam nggak mau suaminya poligami, kan seperti itu. Dari hatinya yang dalam nggak mau berpoligami, tetapi ya mau tidak mau
suami yang ingin poligami, ya kan mungkin ada kebutuhan yang kadang tidak bisa dipenuhi oleh si istri, akhirnya poligami juga terjadi. Ini yang mau kita ceritakan. Ketika kita wawancara dengan istri pertama, itu jawabannya banyak sekali, mengalir luar biasa, karena memang mereka semacam ingin curhat macam-macam, termasuk masalah pembagian ekonomi, termasuk sudah kurang kasih sayang, sudah kurang ekonomi dan sebagainya. Itu bahannya banyak sekali. Tapi kalau kita misalnya wawancara dengan istri kedua dan seterusnya, rata-rata tapi 2 bukan 3. Dengan istri kedua itu datanya nggak begitu banyak. Kalau dengan suami apalagi, kadang-kadang kita bisa dimarah. Saya sempat dimarahin itu. Apa urusan kamu? Apa urusan kamu campurin urusan rumah tangga? Ini bukan urusan Pak, ini karena masalah kampus, masalah penelitian. Saya kebetulan membuat penelitian tentang ini, ingin melihat pengaruh dampak dari poligami ini terhadap prestasi belajar anak. Ada dampak enggak? Atau kadang justru dengan orang berpoligami, justru anak itu semakin berprestasi. Ya kan? Udah banyak ibu kan seperti itu. Udah banyak ibu, udah sebelumnya hanya 1 ibu, dengan berpoligami maka ada 2 ibu, ada banyak orang yang membimbing, ada banyak orang yang peduli, ada banyak orang yang mensupport dan sebagainya, sehingga semakin termotivasi untuk belajar si anak. Kan bisa juga seperti itu. Tetapi hasil penelitian enggak seperti itu. Hasil penelitian justru pengaruhnya kepada yang kurang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Eda. Terima kasih Bunda Eda. Rumah tangga itu bagaimana sih keadaan rumah tangga? Rumah tangga itu kan tempat memadu kasih sayang, tempat membangun keharmonisan, juga untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, tentram, damai dan sebagainya. Dan itu biasanya terjadi ketika dalam keadaan monogami. Tetapi ketika poligami yang dipaksakan, ya ada satu pihak yang tidak siap, terutama dari pihak istri pertama tidak siap, tapi suami juga melakukan poligami. Rumah tangga yang seharusnya untuk mendidik anak-anak menjadi sekolah di rumah, madrasah, kemudian untuk membangun kasih sayang dan sebagainya, justru berubah menjadi semacam arena tinju. Ya, sering ketika pulang ke rumah timbul percekcokan, adu mulut, bahkan tidak jarang yang sampai angkat tangan. Nah, ini kan ada mudaratnya. Artinya ada sesuatu yang belum siap. Makanya dalam konteks hukum kita di Indonesia, walaupun secara agama hak suami untuk melakukan poligami, tetapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, supaya untuk meminimalisir kemudaratan yang dialami oleh istri, itu salah satu syaratnya harus ada izin dari istri. Kalau misalnya dapat izin dari istri, silahkan berpoligami secara sah tercatat di KUA. Tapi kalau misalnya tidak dapat izin dari istri, itu jangan coba-coba. Kalaupun dilakukan mungkin secara agama sah, tetapi tidak boleh tercatat di negara bahwa si A punya 2 istri dalam waktu yang bersamaan. Seandainya ketika dia nanti meninggal dan sebagainya, dua-duanya itu mendapatkan haknya, mendapatkan warisan, anak dari kedua belah pihak juga mendapatkan warisan dan sebagainya. Tetapi kalau tidak tercatat kan enggak. Kalau tidak tercatat, hanya kawin di bawah tangan yang satu, itu hanya dapat kasih sayang, kemudian juga belanja dan sebagainya, hanya selama masih ada ikatan nikah saja. Tetapi ketika sudah tidak ada ikatan nikah lagi, maka tidak bisa dituntut karena tidak tercatat di KUA. Kalaupun dibawa ke pengadilan, maka akan ditolak secara mentah-mentah. Ini Bang Bambang mana ini? Udah melemparkan tema, udah lari ini. Tadi yang menyinggung masalah poligami tentang Bang Bambang ya, Bang Bambang. Iya Pak Ustadz, Bunda yang merestui, malah mas suaminya yang nggak mau. Ini kemarin lagi. Ada juga kasus yang seperti itu. Tapi kembali lagi kepada ini Bunda, kita tidak bisa membaca masa depan ya. Bisa saja hari ini kita ada motif, ada niat baik untuk untuk bercita-cita merencanakan supaya suami kita bahagia dengan punya 2 istri misalnya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi kalaupun kita paksakan, karena kita tidak bisa mengelola hati, bisa jadi nanti kalau misalnya terlalu dipaksakan, bisa jadi nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa maksud hal-hal yang tidak diinginkan? Kita tidak bisa mengelola hati, karena yang namanya hati itu dia selalu berbolak-balik.
Makanya kan kita dianjurkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bisa jadi mood kemudian juga suasana hati kita hari ini seperti ini. Tidak mustahil ketika nanti misalnya sudah dalam keadaan poligami hati kita berubah. Kan kita belum mengalami, bisa jadi berubah. Kalaupun enggak berubah di hati kita, bisa jadi di hati suami. Nah, kalau misalnya berubah di satu pihak saja, awalnya rencananya baik, tetapi dalam perjalanan ternyata tidak seperti yang dibayangkan dulu, sehingga nanti bisa saja terjadi semacam kemudaratan dalam rumah tangga. Termasuk kadang sebelumnya rukun baik-baik, tetapi dengan ada poligami bisa saja menjadi tidak rukun lagi, atau sudah retaklah sedikit hubungannya. Atau sebaliknya, yang sebelumnya mungkin suami sangat sayang, sangat cinta, cukup nafkah kepada istri pertama, ketika nanti sudah sudah ada satu lagi, sudah ada yang muda ataupun yang kedua, sehingga kasih sayang dan sebagainya itu kepada yang pertama bisa berkurang. Atau yang lebih buruk, yang lebih buruk bisa saja itu ditinggalkan, hanya tinggal dengan istri yang kedua saja. Itu kan kita nggak tahu. Karena hati itu berbolak-balik. Ya, hati manusia itu berbolak-balik. Hari ini kita bisa seperti ini, tapi setahun 2 tahun kemudian kita nggak tahu. Kita tidak bisa mengelola hati, karena memang sifat hati itu berbolak-balik. Karena itu dalam agama kan dianjurkan supaya untuk ya muqallibal qulub, berdoa, ya Allah tetapkanlah tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qalbi ala taatik. Atau kalau misalnya sudah dalam keadaan poligami, boleh saja kita berdoa, ya Allah tetapkanlah hati suami saya semoga selalu setia bersama kami. Kalau misalnya sudah dua, itu boleh misalnya berdoa. Tapi apapun kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh berikhtiar. Adapun hasilnya itu adalah Allah yang menentukan. Kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan niat kita, tidak sesuai dengan rencana kita, berarti itulah takdir yang berlaku. Karena semuanya itu sudah diatur, sudah ditulis jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan ketika manusia itu berumur 120 hari. Karena tahapan penciptaan manusia itu kan ada 3 fase. Fase pertama nutfah dalam bentuk air mani, itu selama 40 hari dalam rahim ibunya. Kemudian yang kedua alaqah, sudah menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim, itu juga selama 40 hari. Kemudian dari alaqah berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging, itu juga 40 hari. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, maka totalnya menjadi 120 hari. 120 hari itu lebih kurang 4 bulan. Nah, pada masa usia janin 4 bulan itu di dalam kandungan ibunya, maka Allah mengutuskan seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepada calon bayi tersebut. Yang sebelumnya hanya bukan siapa-siapa, hanya bentuk sperma, hanya bentuk segumpal darah yang menempel di dinding rahim, kemudian juga hanya segumpal daging. Kemudian setelah ditiupkan ruh oleh malaikat, maka menjadi makhluk yang lain, yaitu manusia, sudah ada nyawa, sudah bergerak. Tidak hanya itu, Allah juga memerintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yang pertama, ajalnya. Ya, umur kita sudah ditetapkan. Kemudian juga yang kedua, rizki. Rizki kita itu selama hidup, mulai dari dalam kandungan sampai dengan meninggal, itu sudah ditetapkan rizkinya. Selama belum habis rezeki, maka kita tidak akan meninggal. Kemudian juga masalah amalnya. Ya, amal. Termasuk amal itu kan luas. Amal itu perbuatan, ucapan, termasuk kondisi kita. Apakah kita beramal dengan amal termasuk dalam amal ibadah mahdhah, amal ibadah ghairu mahdhah, termasuk masalah poligami ini. Kemudian yang terakhir, nasib. Apakah kita termasuk orang yang syaqiyun, orang yang sengsara, atau orang yang sa'idun, orang yang bahagia. Nah, semua itu sudah diatur, sudah digariskan ketika kita masih dalam kandungan ibunya. Nah, ini hubungan dengan yang tadi kita jelaskan. Kalau kita sudah berikhtiar, termasuk misalnya bunda yang misalnya ingin suami menikah lagi supaya ada madu, tetapi setelah berikhtiar tapi hasilnya tidak terjadi. Nah,
tidak terjadi, bahkan sampai kita meninggal enggak juga terjadi itu. Berarti itulah takdir. Sudah diskenariokan, sudah digariskan oleh Allah ketika masih dalam kandungan. Memang ibu hanya dapat suatu suami dengan ini, walaupun ibu ada rencana, ada keinginan untuk untuk ada madu, supaya mungkin dengan niat ada ujian, bisa melewati ujian, tapi hasilnya tidak terjadi itu. Berarti itu takdir. Takdirnya sudah ditetapkan seperti itu. Kita bisa berkeinginan, bisa berencana, bisa memplanning, tapi keputusannya itu sama Allah. Dan jalan kehidupan kita itu sudah diskenariokan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Iya Pak Ustadz, Bunda berusaha yang terbaik. Terima kasih pencerahannya. Ya, sama-sama Bunda. Kemudian yang menarik dari hadis itu masalah sa'idun, termasuk nasib syaqiyun atau sa'idun. Syaqiyun itu sengsara, kemudian sa'idun itu bahagia. Kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, itu sebenarnya juga sudah ditentukan, ya. Makanya orang-orang yang ditentukan, ditakdirkan menjadi orang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Tandanya Allah memberikan taufik dan hidayah kepada orang tersebut untuk mudah melakukan kebaikan. Itu tanda-tanda orang yang diberikan sa'idun, bahagia. Maka Allah yang ingin hamba itu, berkehendak hamba itu untuk menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, maka akan mudah mendapatkan taufik hidayah untuk melakukan kebaikan. Maka banyak sekali orang yang mudah sekali melakukan kebaikan, termasuk melakukan yang wajib, salat, dan juga kebaikan dalam bentuk ibadah sosial dan sebagainya, itu dimudahkan jalannya. Sampai nanti dia wafat, meninggal juga dimudahkan untuk tutup usia, itu dengan husnul khatimah. Tetapi orang yang sudah digariskan, ditetapkan dia menjadi orang yang celaka di dunia dan akhirat, maka dia tidak menerima hidayah, ya, sulit mendapatkan hidayah, menolak hidayah. Makasih Bunda. Kemudian juga tanda-tanda kehidupan itu dia menolak kebenaran. Diajak untuk salat enggak mau, diajak untuk melakukan kebaikan juga enggak mau, sehingga sampai akhir usia, kalaupun ada orang yang mentalkin, orang yang membimbing supaya mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena memang dia sudah ditetapkan seperti itu, kemudian juga amal perbuatan sehari-harinya yang jelek, yang maksiat, sehingga tutup usianya dalam keadaan su'ul khatimah. Cuman ada pertanyaan dan juga ada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Banyak orang yang awal kehidupannya itu berbuat maksiat, ya kan? Kadang jarang sholat, enggak sholat malah, kadang juga mencuri. Tetapi pas di akhir hayatnya dia meninggal dalam husnul khatimah. Kan itu kejadian juga, memang bisa. Jadi ulama itu seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, orang yang di dalam hatinya ada bibit kebaikan, ya, tetapi di awal kehidupannya bibit itu belum muncul, sehingga dia melakukan maksiat, meninggalkan perintah, meninggalkan salat dan sebagainya. Tetapi ketika dia mau meninggal, bibit kebaikan itu muncul ke permukaan, sehingga mengalahkan bibit-bibit kejahatan. Maka sebulan sebelum dia meninggal, atau seminggu sebelum dia meninggal, atau 2 bulan sebelum dia meninggal, dia insaf, dia sadar karena bibit kebaikan itu sudah muncul mengalahkan yang kejahatan, sehingga dia bertobat. Tidak lama kemudian dia wafat, dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, ada orang yang awal kehidupannya itu baik sekali, mulai dari akil balik, ya, sampai dengan umur 40 tahun, 50 tahun, sering melakukan ibadah, salat, ya, puasa nggak pernah tinggal, kemudian juga sering dengan ketaatan. Tapi pas di akhir hayatnya, 2 bulan atau setahun sebelum meninggal, dia berubah, ya, berubah haluan. Yang sebelumnya baik, taat, menjadi orang yang berbuat maksiat, sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa bisa seperti itu? Dan ini memang kenyataan dalam masyarakat, ada yang seperti itu. Itu kata Syekh Ibnu Hajar, itu di dalam hatinya itu ada potensi keburukan yang luar biasa. Hanya saja pada awal itu belum muncul. Tetapi ketika meninggal dia naik ke permukaan, sehingga mengalahkan bibit kebaikan. Yang muncul, yang mendominasi adalah
bibit-bibit kejahatan, keburukan di dalam hatinya, sehingga ketika dia mau meninggal, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah, karena kita tidak tahu takdir apa yang terjadi di kemudian hari, maka kita dianjurkan untuk berdoa dan juga berikhtiar. Nah, karena biasa itu akhir usia kita itu bisa dibaca dari tanda-tanda sebelumnya, yang kita sering melakukan kebaikan, sering melaksanakan ibadah salat, sering melakukan ibadah sosial, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, itu insya Allah menjadi tanda bahwa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah juga.